Ketika sedang ngopi dan nyemil, Pak Pen dan Bu Pen Darno kedatangan tamu yang membawa mobil. Shalom, apa kabar semuanya? Kami harap semua dalam keadaan sukacita dan damai sejahtera. Yang sakit disembuhkan dan yang punya masalah mendapatkan solusinya. Haleluya, amin. Kali ini kami akan menceritakan sebuah kiriman kisah kesaksian dari seorang kawan sekerja di dalam Tuhan. Panggil saja beliau Pak Pendeta dan Ibu Pendeta Darno. Kami singkat menjadi Pak Pen dan Bu Pen Darno. Inilah kisahnya. Suatu sore yang indah, ketika sedang ngopi dan nyemil, Pak Pen dan Bu Pen Darno kedatangan tamu yang membawa mobil. Sebut saja namanya Pak Evan. Kedatangan beliau disambut sukacita oleh mereka. Pak Evan ini adalah anggota jemaat sebuah gereja di mana Pak Pen dan Bu Pen Darno dulunya pernah melayani sebelum pelayanan di gereja yang sekarang. Pak Evan membawa mobil satu lagi yang dikendarai oleh temannya. Mobil tersebut lumayan tua. Konon katanya mobil yang satu tersebut mau ditinggal atau dititipin di gereja untuk periode tertentu. Setelah ngobrol ngalor ngidul, Pak Evan dan temannya pamitan pulang sambil menyerahkan kunci mobil satunya. Sambil berpesan pada mereka boleh meminjam pakai mobil tersebut secara gratis. Betapa senangnya mereka, apalagi anak mereka si Danang yang sudah kuliah kebetulan pengen sekali belajar naik mobil. Maklum, keseharian Pak Pen dan Bu Pen Darno cuma difasilitasi sepeda motor tua oleh jemaat. Otomatis dengan dipinjamkannya mobil dari Pak Evan tersebut seakan-akan menjadi kelegaan tersendiri atas beban pergumulan Pak Pen dan Bu Pen yang selama ini merindukan naik mobil seperti teman-temannya. Tiap hari Pak Pen Darno membersihkan mobil tersebut, dicuci, dilap sampai mengkilap dan dipanasi mesinnya tiap pagi. Bahkan si Danang pun sampai dibela-belain mengikuti kursus setir untuk melancarkan mengemudi. Suatu hari Pak Pen dan Bu Pen mencoba membawa mobil tersebut karena pas kebetulan ada jadwal kunjungan pastoral. Mobil tersebut awalnya susah di starter. Namun setelah 3 kali akhirnya nyala juga mesinnya walau agak merebet-berebet. Pak Pen pun telepon teman sesama pendetanya yang punya keahlian menangani mobil untuk menanyakan perihal suara merebet tersebut. Disarankan oleh temannya agar jangan membawa mobil itu. Tapi oleh Pak Pen Darno nasihat itu diabaikan. Walhasil di tengah-tengah perjalanan mobil pun benar-benar menjadi mogok. Pak Pen sama sekali tidak paham masalah mesin mobil. Zaman dulu era kuliah di kampus, Pak Pen hanya terbatas memahami mesin ketik yang tentu saja tidak ada kaitannya sama sekali dengan mesin mobil. Untung tak jauh dari situ ada bengkel yang masih buka. Mobil pun didorong rame-rame oleh orang sekitar menuju bengkel. Montir pun memeriksa. Ternyata karburator mobil tersebut kotor. Keempat businya pun harus diganti. Total Pak Pen harus membayar 300.000 untuk servis dan mengisi bensin 200.000. Pas hendak keluar dari bengkel, montir bilang ke Pak Pen bahwa 4 ban mobil tersebut sudah halus. Jadi sebaiknya hati-hati dan segera diganti. Walau sudah menghabiskan 500.000, Pak Pen dan Bu Pen tetap bersukacita karena hatinya tetap bahagia lantaran naik mobil. Karena gerah, maka Pak Pen pun menghidupkan AC. Tapi apa yang terjadi? Bukannya udara sejuk nyes yang keluar, tapi malah udara hangat. Wah, gimana ini coba? Ternyata AC-nya rusak. Gerah dan keringat memaksa mereka untuk membuka kaca jendela mobil. Pak Pen dan Bu Pen hanya tersenyum karena tetap saja senang naik mobil. Hari itu hari sukacita karena Pak Pen pernah bermimpi suatu ketika dia berjalan bertemu dengan malaikat Tuhan dan malaikat tersebut membengkokkan stang motornya jadi bundar. Oh, ternyata ini toh yang dimaksud mimpi itu sebagai nubuatan
Stang motor yang lurus dibengkokkan jadi bundar alias jadi stang mobil. Pagi harinya Pak Evan telepon mengabari bahwa mobil tersebut boleh dipinjam selama kapanpun Pak Pendarno mau. Jika ada kerusakan, minta tolong dititipin servis. Nanti soal ongkos servis dan spare part akan diganti oleh Pak Evan. Betapa senangnya Pak Pendeta dan Bu Pendeta mendengar hal itu. Pak Pen pun langsung mantap untuk membuka celengannya. Dihitung-hitung isinya 2 juta. Buat apa? Rencana buat ganti 4 ban seharga 700.000 per pieces. Servis AC 500.000. Total 700 kali 4 sama dengan 2,8 juta ditambah 500 sama dengan 3,3 juta. Kurang dong karena harus menyiapkan dana total 3,3 juta. Akhirnya dengan berat hati, Bu Pen pun rela HP hadiah temannya dijual demi merasakan punya mobil. Sesampai di bengkel ternyata habis lebih dari 3,3 juta. Karena jika ganti ban, otomatis harus diisi nitrogen, spuring, dan balancing. Belum termasuk ongkosnya. Uangnya kurang sekitar 300 ribuan. Pak Pen pun minta tolong darurat temannya agar dipinjami uang via transfer. Esok harinya Pak Pen memberitahu perihal servis dan ganti spare part tersebut ke Pak Evan via telepon disertai bukti kwitansi via WA. Pak Evan pun berterima kasih dan berjanji dalam waktu dekat akan transfer untuk mengganti jumlah tersebut. Namun dalam kurun waktu 1 bulan belum ada jawaban. Tibalah hari di mana Pak Pen dapat telepon dari Pak Evan yang memberitahu bahwa mobil yang dititipin tersebut boleh dibeli Pak Pen. Karena Pak Evan katanya lagi butuh uang banyak. Pak Pen diberi waktu untuk merundingkan dengan jemaat selama maksimal seminggu. Namun jika dalam seminggu belum ada keputusan, maka dengan berat hati Pak Evan akan menarik mobil tersebut untuk segera dijual di tempat lain. Dari hasil rapat, diputuskan jemaat belum mampu membeli mobil untuk inventaris Pak Pen sekeluarga. Saat Pak Evan mengambil mobil pun dia sama sekali tidak mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh Pak Pen untuk merawat mobilnya. Pak Pen dan Bu Pendarno pun langsung lemas. Namun Pak Pen sekeluarga harus tetap bersukacita karena itulah perintah Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mempunyai kisah atau kesaksian unik dapat dikirimkan ke email kami di ikutmesias@gmail.com. Kesaksian yang terpilih akan kami muat di video-video selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.